Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Aku tidak tahu dari lubang mana kau merangkak keluar. Tapi, anggap ini sebagai peringatan terakhirmu, kata Ren Fuchen sambil menghunus pedang di sisinya, menyebabkan aura di sekitarnya berubah. Yuan menatap Ren Fuchen sambil tersenyum. Alih-alih khawatir karena harus melawan manusia lain untuk pertama kalinya, ia justru menganggap situasi ini cukup menghibur. Kau mau bertarung? Ayo! Aku sudah lama ingin menguji pedangku pada sesuatu yang bukan monster. Yuan pun mengambil pedangnya. Ketika Ren Fuchen melihat pedang Yuan yang memancarkan aura yang kuat dan tajam, matanya membelalak kaget. Pedang tingkat roh! Dan bahkan kualitasnya puncak. Dia benar-benar memiliki senjata spiritual berkualitas puncak. Semua senjata yang memiliki tingkatan dianggap sebagai harta berharga, karena selalu berkali-kali lebih kuat daripada senjata biasa, terutama senjata dengan kualitas lebih tinggi. Dan meskipun pedang Yuan hanya berada di tingkatan terendah, yaitu tingkatan roh, senjata berkualitas puncak adalah sesuatu yang bahkan seseorang seperti Ren Fuchen yang berada di peringkat ke-14 secara keseluruhan di seluruh sekte ini tidak memilikinya. Ren Fuchen mengerutkan kening dalam-dalam setelah menyadari bahwa Yuan memiliki senjata berkualitas puncak, sementara dia hanya memegang senjata berkualitas menengah. Sikapnya pun berubah, dan dia tidak lagi memandang situasi ini setenang sebelumnya. Lagi pula, dia sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan bahkan sebelum pertarungan dimulai. Dibandingkan dengan senjata berkualitas puncak milik Yuan, senjata berkualitas menengahnya seperti sebatang kayu. Kenapa kau berdiri di situ? Kalau kau tidak mau berkelahi, katakan saja, kata Yuan kepadanya ketika dia tetap tidak bergerak setelah beberapa saat. Suaranya terdengar sedikit provokatif. Tidak. Meskipun dia memiliki senjata yang lebih unggul, aku memiliki keunggulan dalam hal basis kultivasi. Dia hanya murid roh tingkat 9, sementara aku adalah prajurit roh tingkat 5. Tidak mungkin aku kalah bahkan jika dia memiliki senjata berkualitas puncak. Ren Fuchen menyemangati dirinya sendiri dengan logika seperti itu. Sekalipun Yuan memiliki senjata berkualitas tinggi, jika dia tidak memiliki basis kultivasi untuk menggunakan potensi penuhnya, itu justru akan menjadi beban baginya. Jika kau menyerahkan senjata itu sebagai permintaan maaf, maka aku tidak keberatan memaafkan semua yang telah kau lakukan sampai saat ini. Dan aku bahkan akan berhenti mengganggu Mozo. Bagaimana menurutmu? Sebelum Yuan sempat membuka mulutnya untuk berbicara, Xiao Hawa membuka mulutnya untuk pertama kalinya. Kakak Yuan, ini akan menjadi latihan yang bagus untukmu. Meskipun kau sudah terbiasa dengan binatang buas, kau belum pernah bertarung dengan manusia lain. Dan jujur saja, kemungkinan besar kau akan lebih banyak bertarung dengan manusia daripada binatang buas di masa depan. Yuan mengangguk dan mengangkat pedangnya untuk mengambil posisi menyerang. Ia tidak berniat menghindari pertarungan ini, karena ia sudah menganggapnya sebagai peristiwa dalam permainan. Bagus. Kalau begitu, aku akan ambil dari tubuhmu yang sudah mati. Ren Fuchen meraung saat ia menyerbu ke arah Yuan dengan pedang di tangannya terangkat tinggi ke udara. Serangan 3 pedang. Ren Fuchen menggabungkan 3 serangan dalam sekejap mata, sehingga tampak seolah-olah dia menyerang 3 kali dengan satu gerakan. Mata Yuan membelalak saat Ren Fuchen mendekati, tetapi dia tidak terkejut. Malahan, dia mengamati serangan Ren Fuchen dengan seksama. Hampir seolah-olah dia sedang menganalisisnya. Seketika itu juga, Yuan mengangkat pedangnya, menangkis 3 serangan itu dengan satu gerakan. Apa? Ren Fuchen berseru kaget setelah Yuan berhasil memblokir serangannya. Namun meskipun berhasil memblokirnya dengan sempurna, Yuan sedikit terdorong ke belakang akibat kekuatan yang dihasilkan oleh seseorang yang berada 5 level di atasnya. Luar biasa. Yuan menatap tangan yang bergemetar sambil tersenyum besar. Sensasi kesemutan dan mati rasa ini, sungguh perasaan yang luar biasa. Apakah dia gila? Ren Fuchen menatap wajah Yuan yang tersenyum dan berpikir dalam hati. Ayo, kita bertarung lebih sengit lagi. Kali ini giliran Yuan yang agresif. Mungkinkah kakak Yuan seorang maniak pertarungan? Xiao Hua bertanya dalam hati. Serangan pedang berdarah. Mata pedang itu tiba-tiba berpejar merah dan niat membunuh memenuhi tempat itu. Ren Fuchen hampir kencing di celananya saat menyadari bahwa Yuan baru saja menggunakan teknik pedang tingkat bumi. Tidak mungkin. Kau jelas-jelas hanya murid roh tingkat 9. Bagaimana mungkin kau bisa menggunakan teknik pedang tingkat bumi? Dia tersentak kaget. Ren Fuchen segera mengangkat pedangnya untuk menangkis serangan yang datang. Saat pedang mereka berbenturan, Ren Fuchen merasa seolah-olah dia sedang menabrak gunung, dan lututnya terpaksa menyentuh tanah karena tekanan dahsyat yang menimpanya. Sesaat kemudian, Ren Fuchen melihat retakan muncul di pedangnya. Tidak bagus, kalau begini dia akan merusak pedangku. Bantu aku, serunya tiba-tiba kepada sesama muridnya yang sedang bersiaga di sana. Sesaat kemudian, murid itu mengambil pedangnya dan mendekati mereka dengan kecepatan tinggi. Dawes Yuan, awas! Mozo tidak sempat bereaksi untuk menghalangi murid itu dan berteriak keras untuk memperingatkan Yuan tentang bahaya yang akan datang. Namun Yuan bahkan tidak menoleh untuk melihat muridnya, dan mengayun pedangnya melemparkan Ren Fuchen sejauh beberapa meter. Setelah Ren Fuchen disingkirkan, Yuan berbalik menghadap murid kedua.
Serangan pedang berdarah. Dia mengaktifkan kemampuan yang sama dan dengan cepat mengayun pedangnya, mengirim busur kecemplung cahaya ke arah murid yang terkejut. Murid itu, yang sama sekali tidak siap menghadapi serangan seperti itu, hanya bisa menyaksikan busur serangan itu melesat ke arahnya dan memisahkan salah satu anggota tubuhnya. Ah, lenganku, lenganku. Murid itu jatuh ke lantai dan menjerit kesakitan sambil memegang sisi kanan tubuhnya. Yuan bertindak murni berdasarkan instingnya, dan sebenarnya tidak bermaksud memotong lengan murid itu, bahkan merasa kasihan setelah kejadian itu. Dia pasti baik-baik saja kan? Ini hanya reaksi wajar dari seorang yang sebagai NPC, bukan? Lengannya akan tumbuh kembali seolah-olah tidak ada yang terjadi setelah aku pergi, bukan? Yuan mencoba meyakinkan dirinya sendiri agar merasa tidak terlalu bersalah karena telah memotong lengan murid itu. Kau, bajingan, akan kubunuh kau. Ren Fuchen meraung marah, tetapi diam-diam ia takut akan kekuatan tirani Yuan. Bahkan sekarang, lengannya gemetar akibat pukulan Yuan. Bukan salahku dia ikut campur dalam perkelahian kita. Yuan mengarahkan kesalahan kepada muridnya, yang menyebabkan murid itu muntah darah saat mendengar kata-katanya. Ah, tolong aku kehabisan darah. Murid itu terus berteriak sekuat tenaga, tetapi murid-murid di dekatnya tidak membantunya karena mereka tidak ingin terlibat dalam keribitan mereka. Akhirnya, suara murid itu sampai ke telinga tetua Jiang yang sedang menyeruput teh tidak jauh dari tempat itu. Melempar tehnya, tetua Jiang melompat ke udara dan mendekati sumber suara itu. Cara dia melompat dari atap ke atap membuatnya tampak seolah-olah dia bisa mengendalikan gravitasi di sekitarnya, membuatnya terasa tanpa bobot. Ketika tiba, mata tetua Jiang membelalak kaget melihat situasi yang membingungkan itu. Ia kemudian dengan cepat bereaksi dengan menghentikan darah yang menyembur keluar dari lengan murid tersebut. Setelah memperbaiki masalah dengan memasang semacam segel di sekitar lengan murid itu, tetua Jiang menyeka keringat di dahinya dan berbalik menghadap Mo Zhou. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Mo Zhou? Ia melampiaskan amarahnya kepada Mo Zhou yang berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengencingi celananya karena mendengar jeritan kesakitan murid itu. Ini, mereka menghadapi kami dengan permusuhan, dan untuk melindungi saya, Taoist Yuan berlatih tanding dengan kakak senior Ren. Ketika kakak senior hampir kalah, kakak senior Huang mencoba menusuk Taoist Yuan dari belakang, yang mengakibatkan situasi ini. Taoist Yuan, anak itu. Tetua Jiang menoleh ke arah Yuan, yang sedang berusaha menyembunyikan pedang berlumuran darah di tangannya sambil tersenyum canggung kepadanya. Anak ini, yang baru seorang murid roh tingkat 9, tidak hanya mengalahkan Huang Ding tetapi juga Ren Fuchen, salah satu murid terbaik dari pengadilan dalam. Tetua Jiang tidak percaya apa yang didengarnya. Meskipun para kultivator meraih kemenangan melawan orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi bukanlah hal yang jarang terjadi, lompatan level sebesar itu belum pernah terjadi. Tidak penting siapa yang benar atau salah di sini sekarang, tetapi apakah seperti ini caramu membalas kemurahan hatiku karena telah mengizinkanmu masuk sebagai tamu? Aku tidak peduli dari latar belakang mana kau berasal. Bersiaplah menghadapi konsekuensi karena menyerang murid sekte pedang terbang. Tetua Jiang mulai mendekati Yuan yang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jelas, merekalah yang salah karena menantangnya, dan dia bahkan membela salah satu murid mereka dari perundungan, namun dia malah akan dihukum. Memang benar, dia memotong lengan murid tersebut, tetapi itu adalah kecelakaan yang bisa dicegah jika dia tidak melompat di tengah pertandingan mereka. Siapa yang benar atau salah tidak penting. Meskipun aku bukan warga di sini, bukankah aku berhak merasa aman sebagai tamu di rumahmu? Salah satu muridmu memprovokasi aku untuk berkelahi dengannya, tetapi kau tidak peduli. Murid-muridmu sendiri diintimidasi oleh teman-teman mereka di depan mata, namun tidak ada satupun yang berusaha mencegahnya. Jika begini caramu bertindak sebagai tetua di tempat ini, maka menurutku kau tidak pantas menjadi tetua. Yuan mengatakan apa yang ada di pikirannya tanpa sedikit pun menjaga harga diri di hadapan tetua Jiang. Beraninya kau, siapa kau sehingga berani menggurui aku? Mata tetua Jiang memerah karena marah, jelas terprovokasi oleh kata-kata Yuan. Melihat tetua Jiang memancarkan niat membunuh samar, Xiaohua juga diam-diam mempersiapkan diri. Jika tetua Jiang sampai mencoba menyakiti Yuan, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Tepat ketika tetua Jiang bersiap untuk menghukum Yuan karena berbicara tidak sopan, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Tunggu. Tetua Jiang seketika menghentikan gerakannya dan menoleh ke belakang. Ketika ia melihat bahwa yang berdiri di belakangnya adalah seorang pria separuh badan dengan fitur wajah tajam dan penampilan yang mendominasi, matanya membelalak kaget. Pemimpin sekte. Bukan hanya tetua Jiang,
tetapi semua orang di sana berseru lantang. "Mundurlah, Tetua Jiang. Saya sendiri yang akan mengurus ini." "Apa?" Tetua Jiang terkejut hingga tak bisa berkata-kata, tetapi dia tidak berani menolak dan hanya mengangguk dalam diam. Begitu Tetua Jiang mundur, pemimpin sekte melangkah maju. Lalu ia menatap Ren Fuchen dan Huang Ding dan berkata, "Aku telah mengamati mereka sejak awal." Kata-katanya membuat keduanya tercengang. Kasus seperti ini bukanlah hal yang jarang terjadi. "Sungguh menyedihkan. Kau tidak hanya kalah dalam pertarungan 2 lawan 1, tetapi kau juga berani mencoba menusuk dari belakang. Di mana kau belajar bertarung seperti pengecut ini? Aku tidak ingat pernah mengajarkan jenis ilmu pedang seperti ini di sekteku. Aku pasti akan mendisiplinkan kalian berdua setelah ini." Ekspresi Ren Fuchen memucat setelah mendengar kata-kata pemimpin sekte. Mengetahui karakternya, mereka pasti akan mengalami neraka setelah ini. Adapun Huang Ding, dia langsung pingsan setelah mendengar kata-kata pemimpin sekte. "Apa tanggapanmu?" Pemimpin sekte itu mengeraung lantang. Iya, pemimpin sekte," jawab Ren Fuchen dengan suara serak. Pemimpin sekte itu mendengus koling. Lalu dia bertanya kepada Yuan, "Teknik yang kau gunakan barusan, kau pasti berasal dari sekte darah." "Sekte darah? Tempat jahat itu." Tetua Jiang menangis dalam hati. Dia tidak menyangka seorang yang tampak polos seperti Yuan bisa menjadi bagian dari tempat kejam itu. Jika dia tahu, dia tidak akan pernah mengizinkannya masuk ke tempat ini. "Aku tidak ingin ada masalah denganmu atau di tempatmu, jadi tolong tinggalkan kami sendiri. Mengenai kejadian ini, itu kesalahan kami, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang apapun." Semua orang di sana terdiam menyaksikan pemimpin sekte mereka yang biasanya angkuh bersikap segitu rendah hati di hadapan seseorang yang jauh lebih muda. Tidak banyak di antara mereka yang pernah mendengar tentang sekte darah ini, jadi mereka juga bingung. Yuan juga terdiam. Dia tidak menyangka situasinya akan berubah seperti ini dan bingung harus melakukan apa. Setelah berdiri di sana dan merenung sejenak, Yuan memutuskan bahwa akan lebih baik baginya dan Mozhou untuk mengakui bahwa mereka adalah murid dari sekte darah. "Benar, aku memang berasal dari sekte darah," katanya dengan suara penuh kepercayaan diri. "Dan aku tidak keberatan berpura-pura bahwa apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi. Tetapi kau harus berjanji padaku bahwa temanku Mozhou tidak akan lagi diintimidasi oleh sesama muridnya." Taois Yuan, Mozhou tidak percaya apa yang didengarnya dan mulai menangis. Mengapa Yuan sampai sejauh ini untuknya, padahal dia tidak melakukan apapun yang pantas mendapatkan perlakuan seperti ini? "Mozhou, ya?" Pemimpin sekte menoleh sejenak menatap Mozhou sebelum berkata, "Kau akan menjadi muridku mulai hari ini. Siapapun yang berani menyentuhmu harus berurusan denganku." "Apa?" Ketika pemimpin sekte menyampaikan pengumumannya, semua orang di sana tersentak kaget, termasuk Mozhou. "Sambutlah tuan barumu," lanjut pemimpin sekte itu. Mozhou segera bersujud di tanah dan membungkuk kepadanya. "Murid ini memberi salam kepada guru." "Bagus, mulai hari ini kamu akan berlatih di bawah bimbinganku." "Iya," Mozhou menjawab dengan antusiasme dalam suaranya. Meskipun Yuan tidak mengharapkan hasil seperti ini lagi, dia merasa lebih dari puas. "Kalau begitu, saya pamit," katanya. Pemimpin sekte mengangguk dan menatap Mozhou lagi. "Pergi dan antarkan tamu kita ke pintu keluar." "Baik, Tuan." Dengan demikian, Mozhou membawa Yuan dan Xiao Hua menjauh dari kerumunan. Setelah mereka pergi, tetua sekte Jiang berkata, "Pemimpin sekte, menjadikan Mozhou muridmu agak..." Pemimpin sekte mendengus dingin. "Jika kalian belum menyadarinya, teknik pedang yang digunakan anak itu adalah salah satu teknik terkuat dari sekte darah." "Apa artinya ini?" "Anak itu jelas bukan murid biasa dari sekte darah. Dilihat dari kehebatan dan kemampuannya untuk bertarung di alam jauh di atasnya, aku tidak akan heran jika gurunya adalah master sekte darah sendiri, yaitu Tuan Darah." "Tuan Darah." Tetua Jiang gemetar ketakutan hanya dengan mendengar namanya. Dan jika seseorang seperti dia menyebut Mozhou sebagai teman, maka ada kemungkinan besar sekte darah akan membantu kita jika kita berada dalam bahaya karena hubungan mereka. Jika itu terjadi, maka aku tidak akan ragu untuk menjadikannya muridku, meskipun itu akan membuat banyak murid tidak senang. Tetua Jiang menatapnya dengan tatapan penuh pengaguman. Tak sangka pemimpin sekte berpikir sejauh itu hanya untuk menjaga keamanan sektenya. Tak heran Anda pemimpin sekte. Pemimpin sekte itu cerdas dan bijaksana, sampai-sampai aku meragukan keputusanmu 1 detik pun. Mohon maafkan aku."
Jika kau ingin diampuni, maka bereskanlah kekacauan ini, kata pemimpin sekte itu sebelum pergi. Kabar tentang Mozo, seorang murid biasa dari pengadilan luar yang tiba-tiba menjadi murid pemimpin sekte, sungguh mengejutkan dan membuat setiap murid di sekte pedang terbang terkejut, terutama mereka yang sudah berada di puncak. Apa? Bagaimana mungkin orang biasa seperti Mozo terpilih menjadi murid pemimpin sekte, padahal kita semua sudah bekerja keras hanya untuk mendapatkan posisi itu? Langit itu tidak adil. Dunia ini tidak adil. Tidak diragukan lagi, banyak orang mulai membenci Mozo karena keberuntungan dan omong kosongnya. Tetapi sayangnya, dengan pemimpin sekte di belakangnya, siapa yang berani menyentuhnya sekarang? Di luar sekte pedang terbang, Mozo berlutut dan bersujud kepada Yuan, yang sedikit terkejut dengan perilakunya. Apa yang kamu lakukan? Yuan mencoba mengangkatnya dari lantai. Taois, tidak, saudara Yuan. Segala yang telah kamu lakukan untukku, aku tidak tahu apakah aku akan mampu membalasnya. Tetapi aku akan melakukan terbaikku sebagai murid pemimpin sekte dan suatu nanti akan membalas hutang ini. Yuan menyenyum dan melambaikan tangannya dengan santai. Jangan khawatir, seperti yang sudah aku katakan berkali-kali, aku tidak melakukan ini karena menginginkan imbalan apapun. Tidak, ini bukan hadiah. Aku melakukan ini karena aku ingin, sama sepertimu, jawabnya kepat. Yuan tahu bahwa Mozo tidak akan mengubah pendiriannya apapun yang dia katakan saat ini. Jadi dia hanya menggelengkan kepalanya dalam hati dan menerima hasilnya. Baiklah, lakukan apa saja yang kamu mau. Aku akan. Dan semoga beruntung dengan gadis yang kamu sukai. Aku mendukungmu. Benar? Berikut. Mozo mulai tersipu malu. Kalau begitu aku akan pergi. Aku sudah membuat terlalu banyak masalah di tempatmu. Yuan mulai berjalan menjauh. Hati-hati kakak Yuan, Mozo melambaikan tangan kepadanya dari sekte pedang terbang. Beberapa saat kemudian, setelah Yuan meninggalkan sekte pedang terbang, pesan-pesan muncul di hadapannya. Selamat, Anda telah membuka sistem ikatan. Mozo telah ditambahkan ke ikatan Anda. Tingkat kedekatan Mozo telah meningkat menjadi kenalan. Tingkat kedekatan Mozo telah meningkat menjadi teman. Tingkat ikatan Mozo telah meningkat menjadi persaudaraan. Selamat, tingkat ikatan Anda dengan Mozo telah mencapai persaudaraan. Anda telah memperoleh efek dari level ikatan Mozo. Rasa terima kasih Mozo. Rasa terima kasih Mozo meningkatkan penguasaan pedang sebesar 25% dan kerusakan pedang sebesar 10%. Penguasaan pedang meningkatkan kontrol Anda saat menggunakan pedang. Kerusakan pedang meningkatkan kerusakan yang Anda hasilkan saat menggunakan pedang. Selamat, Anda telah membuka fitur asosiasi. Sekte pedang terbang telah ditambahkan ke asosiasi Anda. Karena drama yang kau timbulkan di sana, hubunganmu dengan sekte pedang terbang telah memburuk drastis. Karena tingkat ikatanmu dengan Mozo, murid utama sekte pedang terbang, hubunganmu dengan sekte pedang terbang telah meningkat pesat. Selamat, Anda telah membuka ketenaran. Berkat tindakanmu di sekte pedang terbang, ketenaranmu telah meningkat sebanyak 10. Ketenaran meningkat seiring dengan semakin dikenalnya diri sendiri. Yuan hampir sakit kepala karena banyaknya notifikasi spam yang masuk. Kita harus pergi kemana lagi sekarang? Tanya Yuan kepada Xiao Hua saat mereka meninggalkan daerah itu. Xiao Hua merenung sambil memasuki hutan. Saat mereka semakin jauh dari sekte pedang terbang, Xiao Hua berpikir dalam hati. Baru beberapa hari sejak Yuan menjadi kultivator, tetapi dia sudah cukup kuat untuk melawan prajurit spirit, meskipun dia baru di ranah murid spirit level 9. Pertumbuhan seperti ini benar-benar belum pernah terjadi dan sangat menakutkan. Pengalamannya dengan pedang pun meningkat dengan kecepatan yang mengerikan, hampir seperti dia adalah reinkarnasi dari kaisar pedang. Selain berkeliaran tanpa tujuan untuk mencari sumber daya berharga dan mengumpulkan inti monster, sebenarnya tidak ada hal lain yang bisa dilakukan. Selain itu, karena Yuan sudah menjadi murid spirit level 9, dia harus mencapai pencerahan sebelum dia bisa melakukan terobosan menjadi prajurit spirit. Xiao Hua menoleh ke arah Yuan. Kakak Yuan, apa yang ingin kamu lakukan? Meskipun kamu terus mengkonsumsi inti monster untuk mengisi kimu, begitu kamu mencapai puncak alam murid spirit, kamu tidak akan bisa mendapatkan lebih banyak ki, kecuali kamu menembus ranah prajurit spirit. Bagaimana caranya aku menerobos ranah prajurit roh? Tanyanya padanya. Untuk menerobos prajurit roh, Anda harus memahami pencerahan yang akan datang secara alami setelah Anda mencapai puncak alam murid roh. Namun, apakah Anda benar-benar akan memperoleh pencerahan atau tidak akan bergantung pada takdir dan bakat Anda? Bagaimana maksudmu? Yuan mengungkapkan kebingungannya.
Meskipun sebagian besar orang dilahirkan dengan kemampuan untuk berkultivasi, potensi maksimal mereka telah ditentukan sebelum lahir. Misalnya, meskipun saudara Yuan mungkin dapat mencapai puncak alam murid roh dengan mudah, Anda mungkin tidak memperoleh pencerahan yang diperlukan untuk menembus ke alam prajurit roh, sehingga selamanya tetap di ranah murid roh. Meskipun demikian, betapapun berharga dan sulit ditemukan, ada banyak harta karun di luar sana yang dapat membantu seseorang melampaui batas kemampuannya dan menulis ulang takdirnya. Meskipun dia tidak mengatakannya, Xiao Hua sebenarnya memiliki beberapa harta karun ini. Jadi bahkan jika Yuan ditakdirkan untuk tetap menjadi murid roh selamanya, dia dapat membantunya menghindari nasib tersebut. Yuan melihat pengalaman Qi-nya sambil mendengarkan Xiao Hua berbicara. 1.519.395 per 3.840.000. Jika aku mengonsumsi 3 inti monster lagi, itu seharusnya lebih dari cukup untuk memaksimalkan pengalaman Qi, pikir Yuan dalam hati. Tiba-tiba, tanpa berpikir panjang dan bersemangat untuk mengalami pencerahan ini, Yuan mengambil 3 inti monster dan melemparkannya ke dalam mulutnya sekaligus. Fisik pemurnian surga diaktifkan. 900.500 Qi telah dimurnikan dari inti monster kera darah. 895.415 Qi telah dimurnikan dari inti monster serigala vampir. 730.650 Qi telah dimurnikan dari inti monster babi hutan bersisik. 3.846.000 per 3.846.000. Kamu telah menyerap cukup Qi untuk mencapai terobosan. Karena pengalaman Qi Anda penuh, Anda tidak akan menerima Qi lagi sampai Anda mencapai alam berikutnya. Notifikasi tersebut menghilang selama beberapa detik sebelum muncul kembali. Anda telah memenuhi syarat untuk terobosan. Anda telah mencapai prajurit roh tingkat pertama. Indra Anda yang ditingkatkan telah berkembang menjadi indra tingkat lanjut. Anda telah mempelajari peningkatan kekuatan. Semua statistik bertambah 1000. Indra tingkat lanjut. Peringkat, Fana. Deskripsi, meningkatkan fungsi semua indera secara permanen dan tajam. Tidak memerlukan aktivasi. Kekuatan yang ditingkatkan. Peringkat, tidak tersedia. Deskripsi, meningkatkan kekuatan dan stamina Anda secara signifikan. Begitu Yuan mencapai alam prajurit roh, dia bisa merasakan sejumlah besar energi mendalam yang meluas di tubuhnya. Hal itu membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya bertambah besar meskipun tidak ada perubahan yang terjadi pada tubuh aslinya. Xiao Hua menatap Yuan dengan mata terbelalai seperti 2 butir telur bulat. Wajahnya yang imut dan bulat penuh dengan keterjengkitan dan ketidakpercayaan. Kakak Yuan, Anda... Dia tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja dia saksikan. Meskipun ranah prajurit roh bukanlah sesuatu yang istimewa di matanya dan bisa dengan mudah diabaikan, Yuan sebenarnya berhasil menjadi prajurit roh tanpa pencerahan apapun. Prestasi semacam itu belum pernah terjadi, bahkan di surga yang lebih tinggi. Kakak Yuan, apa yang barusan kamu lakukan? Tanyanya dengan suara bergetar. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Sama seperti sebelumnya, aku memiliki cukup Qi untuk mencapai terobosan, dan sebelum aku sempat bereaksi, aku sudah menjadi prajurit roh. Yuan menjawab, terdengar agak kecewa karena dia tidak berkesempatan mengalami pencerahan ini. Tidak terpercaya. Xiao Hua masih tidak percaya. Seperti apakah sebenarnya Yuan itu? Seorang jenius kultivasi? Ya Tuhan, menyebutnya jenius pun masih kurang tepat mengingat apa yang baru saja dia capai. Saat Xiao Hua terkagum dengan pencapaiannya, Yuan melihat statistik terbarunya. Kultivasi, prajurit roh tingkat pertama. Warisan, tidak ada. Garis keturunan, tidak ada. Fisik, fisik pemurnian surga. Kekuatan fisik, 3.734. Kekuatan mental, 3.975. Kekuatan jiwa, 4.910. Pertahanan fisik, 3.710. Pertahanan mental, 4.821. Pengalaman Qi, 38 juta per 38.460.000. 38 juta? Aku butuh 38 juta Qi untuk level yang selanjutnya? Ini tidak masuk akal. Yuan merasa agak pusing setelah melihat angka-angka yang panjang dan lonjakan Qi yang tiba-tiba dibutuhkan untuk level yang berikutnya. Sebaiknya aku makan saja sisa inti monster itu sekarang juga. Yuan mengambil semua inti monster yang tersisa dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sangat membuatnya tercengang. Fisik pemurnian surga diaktifkan. Karena kamu telah mengonsumsi inti monster yang tidak sesuai dengan tingkat kultivasimu, total Qi yang diserap akan berkurang sebesar 90%.
88.000 ki telah dimurnikan dari inti monster kera darah. 82.500 ki telah dimurnikan dari inti monster serigala vampir. 70.500 ki telah dimurnikan dari inti monster babi hutan bersisik. 85.000 ki telah dimurnikan dari inti monster serigala vampir. 66.700 ki telah dimurnikan. 54.650 ki telah dimurnikan. Pengalaman ki 4.500.000 per 38.460.000. Apa-apaan ini? Kenapa aku hampir tidak mendapat ki apa-apa dari monster ini sekarang? Suara Xiaohua menjawab kebingungannya beberapa saat kemudian. Karena kakak Yuan sekarang adalah prajurit roh, inti monster apapun yang bukan berasal dari binatang prajurit roh tidak akan lagi seefektif sebelumnya. Tidak mungkin, tapi itu tidak masuk akal. Keberadaan kakak Yuan juga tidak masuk akal, Xiaohua mendesah. Setelah menenangkan diri dan memikirkannya sejenak, Yuan menyadari bahwa sistem semacam itu sebenarnya cukup logis dan adil. Karena itu akan mencegah mereka yang memiliki kekuatan jauh melebihi level ini untuk terlalu memanfaatkan yang lemah dan memaksa mereka untuk memburu monster yang lebih kuat. Well, ini waktu yang tepat untuk beristirahat dari kultivasi, karena aku mulai cetar dengan semua perburuan ini, pikirnya dalam hati. Xiaohua, bisakah kamu mengantarkan kami ke kota terdekat? Kita bisa membicarakan rencana kita setelah beristirahat. Xiaohua mengangguk dan berkata, kota terdekat berjarak 10 kilometer. 10 kilometer, ayo kita berlari ke sana. Karena belum pernah merasa seenergik ini pernah sebelumnya, Yuan menyarankan untuk berlari ke sana. Baiklah, Xiaohua langsung setuju. Maka, keduanya boleh berlari menuju kota terdekat. Setelah berlari selama setengah jam, Yuan dan Xiaohua akhirnya bisa melihat tembok kota. Anda telah menemukan kota spirit. Tempat ini sepertinya bernama kota spirit, kata Yuan setelah membaca notifikasi sistem. Kota Roh adalah salah satu dari 4 kota besar di benua timur dan menempati peringkat ketiga dalam hal pengaruh. Jelas Xiaohua dengan cepat. Lalu tunggu apa lagi? Ayo pergi. Yuan dan Xiaohua mendekati gerbang kota. Apa yang mereka lakukan? Saat mereka mendekat, Yuan memperhatikan bola kristal di tangan salah satu penjaga. Ini untuk memeriksa para pengunjung, kecuali jika saudara Yuan adalah buronan, Anda tidak perlu khawatir. Yuan mengangguk. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di tempat para penjaga di gerbang. Biaya masuknya 1 koin perak untuk setiap orang, kata penjaga itu begitu mereka cukup dekat. Xiaohua, apakah kamu punya uang? Yuan yang tidak punya uang sepeser pun menatapnya dengan ekspresi canggung, merasa sedikit malu meminta uang kepada gadis kecil seperti itu. Namun sayangnya Xiaohua menggelengkan kepalanya yang kecil. Sialan, apa kamu mau masuk ke tempat ini tanpa uang? Dari mana datangnya pengemis seperti ini? Para penjaga mencibir dalam hati ketika menyadari bahwa mereka berurusan dengan orang-orang yang tidak punya uang. Jika kau tidak punya uang, aku tidak bisa mengizinkanmu masuk, kata salah satu penjaga. Minggir sekarang juga, ada orang-orang di belakang yang menunggumu. Yuan menghela nafas dan bersiap untuk pergi. Namun sebelum dia sempat melangkah, orang yang berdiri di belakangnya berkata, jika Anda mau, saya bisa membayar biaya masuk Anda. Yuan menoleh untuk melihat orang yang baru saja berbicara. Itu adalah seorang wanita muda cantik yang mengenakan jubah indah. Nona muda, kita tidak perlu repot-repot mengurusi kedua pengemis ini. Pria tua yang berdiri di samping wanita muda itu tiba-tiba bergumam di telinganya tanpa menyadari bahwa kata-katanya didengar oleh Yuan yang memiliki indera yang sangat tajam. Namun Yuan memutuskan untuk mengabaikan ucapan tidak sopan lelaki tua itu. Sebagai nona muda dari keluarga Huan, bagaimana mungkin aku mengabaikan orang yang membutuhkan bantuan? Dan itu hanya 2 keping perak. Wanita muda itu menggelengkan kepalanya kepada lelaki tua itu, tampak kecewa dengan kata-katanya. Maaf, ini termasuk biaya masuk mereka. Kemudian wanita muda itu menyerahkan 4 keping koin perak kepada para penjaga. Setelah melirik sekilas, penjaga itu mengangguk dan mengambil kembali bola kristal tersebut. Letakkan tanganmu di atasnya, kata penjaga itu. Yuan meletakkan tangannya di atas globe. Beberapa detik kemudian, benda itu memancarkan cahaya hijau. Anda boleh lewat. Penjaga itu kemudian bertoleh ke Xiaohua yang juga lewat dengan cahaya hijau. Beberapa saat kemudian, setelah mereka melewati pemeriksaan dan memasuki kota, Yuan membungkuk kepada wanita muda cantik itu. Terima kasih. Meskipun tidak seberapa, terimalah ini sebagai ungkapan rasa terima kasih saya. Yuan mengeluarkan inti monster kerabadah dan meletakkannya di depan wanita muda itu yang langsung menutup mulutnya karena terkejut. Inti monster kerabadah? Ini terlalu mahal hanya untuk 2 koin perak.
aku tidak bisa menerima ini. Gadis muda itu langsung menolak. Sebagian besar kerabadah berada di sekitar alam murid Rih tingkat ke-8, dan inti monster mereka biasanya bernilai setidaknya 100 koin emas di pasar. Jika dia menerima inti monster ini, itu akan membuatnya merasa bersalah karena telah memanfaatkan Yuan. Jangan khawatir, aku sudah tidak membutuhkan inti monster berkualitas seperti ini lagi, dan ini hanya sesuatu yang aku dapatkan selama perjalananku ke sini. Yuan memahami alasan keraguan nona muda itu, tetapi terus mendesaknya untuk menerimanya. Gadis muda yang cantik itu menatap wajah Yuan yang jujur dan inti monster berkilauan di tangannya, lalu menelan ludah dengan terpaksa. Karena kau bersikeras, aku akan menerimanya. Dia menerima inti monster kerabadah dengan tangan bergemetar. Setelah inti monster itu lepas dari tangannya, Yuan berkata kepada Xiaohua, "Ayo pergi." Tunggu, siapa namamu?" "Namaku Xuan Wuhan." "Kamu bisa memanggilku Yuan." "Terima kasih Yuan, jika kamu butuh bantuan apapun, kamu bisa menemui keluarga Huanku di kota musim semi." Xuan Wuhan kemudian menyerahkan sebuah medali logam bertuliskan Huan kepada Yuan. Yuan menerima medali itu begitu saja tanpa berpikir panjang. Xuan Wuhan telah ditambahkan ke ikatan handa. Hubungan Xuan Wuhan telah meningkat menjadi sekedar kenalan. "Kalau begitu, sampai jumpa lagi," katanya sebelum pergi bersama Xiaohua. Setelah Yuan pergi, lelaki tua di samping Xuan Wuhan berkata kepada Xuan Wuhan, "Nona muda, mengapa Anda memberikan medali keluarga kepadanya? Itu bukan sesuatu yang seharusnya dipegang oleh orang asing." Pemuda tadi, meskipun masih muda, ada aura yang luar biasa di sekitarnya. Dia kemungkinan besar adalah kultivator jenius dari keluarga besar. Jika aku bisa berteman dengannya, itu akan menguntungkan keluarga Huan kita, belum lagi karakternya yang jujur. Aku suka orang seperti dia. Apakah Anda yakin dengan latar belakangnya? Dia tidak mampu mengeluarkan 2 medali perak tadi. Pria tua itu tetap ragu. Apakah Anda perhatikan tadi? Dia menyerahkan inti monster kerabadah bernilai lebih dari 100 koin emas kepadaku tanpa sedikit pun keraguan, hanya karena aku memberinya 2 koin perak. Itu bukan sesuatu yang akan aku lakukan. Dia pasti sengaja menguji orang lain. Tapi mengapa dia melakukan hal seperti itu? Apa yang akan ia capai dengan menguji orang lain? Xuan Wuhan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sama seperti kakekku. Semakin mendalam dan berkuasa seseorang, semakin tidak masuk akal juga ucapannya. Itu bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh orang-orang seperti kita." "Apakah maksud Anda pemuda tadi sekuat leluhur, yaitu merupakan guru roh? Itu agak sedikit." "Tentu saja tidak. Aku hanya berkata," kata Xuan Wuhan. "Asuhlah, ayo pergi. Kita tidak boleh melewatkan lelang ini, atau kita akan berurusan dengan omelan marah dari ayahku nantinya." Sementara itu, Yuan dan Xiaohua berkeliaran di kota tanpa tujuan. "Xiaohua, kita perlu mencari uang. Bagaimana kalau kita menjual inti monster yang kita buru dalam perjalanan ke sini? Sepertinya cukup berharga." 1 inti monster bisa dengan mudah dijual seharga lebih dari 100 koin emas dan akan cukup untuk kita gunakan dalam waktu yang lama, dan kita masih punya 4. Lalu pertanyaan sekarang adalah, di mana menjual inti monster ini? Jika Anda ingin mendapatkan uang paling banyak dari inti monster, kita bisa mencari rumah lelang. Meskipun mungkin membutuhkan waktu, kita akan mendapatkan keuntungan paling besar. Jika Anda tidak keberatan menjualnya dengan harga jauh lebih murah, toko biasa yang menjual inti monster juga bisa melakukannya. Rumah lelang ya? Kedengarannya cukup menyenangkan. Aku belum pernah ke sana sebelumnya. Tapi di mana kita bisa menemukannya? Sebagian besar kota besar akan mengadakan lelang setiap beberapa minggu. Belum lagi kota roh ini, salah satu dari 4 kota terbesar di benua. Kita seharusnya dapat menemukannya dengan relatif mudah jika kita bertanya-tanya. Yuan mengangguk. "Jika tidak terlalu lama, aku akan menggunakan rumah lelang untuk menjual inti monster saya. Tetapi jika kita harus menunggu beberapa minggu, aku lebih memilih menjualnya dengan harga lebih murah." Setelah memutuskan langkah selanjutnya, Yuan mulai bertanya-tanya dengan harapan menemukan rumah lelang untuk menjual inti monsternya, karena dia tidak ingin mengalami penghinaan seperti hari ini lagi di masa depan.